kembali di podcast Biki Talks dengan narasumber yang spesial kita, yaitu ada Kak Fitri. Halo Sevi. Halo Sobat Talks. Oke, nah Kak Fitri, apa kabar nih? Baik Sevi apa kabar? Kabar baik. Iya, terlihat dari wajahnya sih memang ya. Kita juga lagi fresh banget nih, gitu kan? Seperti biasa. Lagi sibuk apa nih? Aku lagi sibuk supervise untuk beberapa campaign aja sih, karena memang menjelang akhir tahun ini kan ada banyak campaign ya, akhir tahun, Natal dan lain sebagainya gitu. Jadi ya lagi sibuk itu sih. Jagain campaign lah ya, biar achieve KPI gitu kan. Tapi udah mulai nyiapin untuk strategi atau campaign baru di 2025? Sudah karena memang beberapa klien juga sudah request kan gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan sih gitu. Oke, nah di episode kali ini Kak Fitri kita akan ngobrol-ngobrol soal tantangan dan peluang dalam mengelola tim account di agency nih. Buat para anak account, calon anak account atau yang lagi jadi anak account nih, wajib banget untuk nonton podcastnya sampai habis biar dapet nih ilmu-ilmu atau daging-daging dari Kak Fitri. Tapi sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, boleh diceritain dulu gak sih gimana karir path dari Kak Fitri bisa jadi senior account manager sampai saat ini gitu? Oke. Jadi Chef, aku itu dari awal karir aku ya sampai dengan saat ini tuh memang selalu di divisi account dan sales. Jadi nggak pernah berubah ya kan gitu. Jadi pertama kali itu aku menjadi AE di salah satu perusahaan media di Indonesia, yaitu Kompas Gramedia gitu kan. Jadi aku inget banget dulu itu aku jadi AE fresh grad satu-satunya dan juga yang paling muda saat itu gitu. Jadi kebayangkan gimana struggle-nya aku untuk bisa mengejar senior-senior aku pada saat itu yang memang udah pengalamannya banyak banget. Sedangkan aku tuh ya cara kerja sebagai AE yang bagus aja tuh aku nggak tahu gitu kayak gimana. Jadi memang struggle banget sih. Nah, tapi aku bisa melewati itu semua sih dan bisa survive selama 3 tahun waktu itu gitu. Jadi memang ya cukup lama gitu ya, dan aku belajar banyak banget sih di KG itu gitu. Karena di sisi lain aku juga bersyukur karena pertama kali aku bekerja tuh udah di media besar gitu ya. Jadi kayak Sevi tau lah ya kalau di media iya dengan seniornya. betul, di media itu tuh kayak keras banget Chef gitu kan. Jadi memang mental aku tuh udah dibentuk sedemikian rupa tuh di KG itu waktu itu. Ya bahasanya ya. Betul. Jadi ketika sekarang tuh melewati isu-isu atau apa tuh kayak ya udah aja gitu, karena udah biasa ditempa sedemikian rupa gitu kan. Nah, setelah dari KG itu barulah aku pindah ke agensi dan sampai sekarang agensi terus nih kayaknya gitu kan. Jadi pindah ke kreatif agensi waktu itu sebagai AE juga selama 2 tahun. Kemudian pindah lagi ke performance agency gitu kan. Nah, pada saat di performance agency itu aku jadi senior AE gitu, karena memang untuk pengalaman aku di sebelum-sebelumnya di media dan juga di kreatif agency itu kan sudah lama ya Chef ya. Jadi memang jadi senior AE, dan di performance agency itu aku memang secara karir alhamdulillah nih setiap tahun tuh memang mendapat promosi gitu kan dari agensi itu gitu. Jadi dari awalnya masuk jadi senior AE, kemudian juga jadi account manager, senior AM, dan juga jadi head of account gitu. Dan cukup lama sih aku di sana 4 tahun gitu kan. Jadi memang aku kan memang suka cari experience baru, challenge baru. Jadi makanya akhirnya kemarin memutuskan untuk join ke Big Evo sebagai senior AM gitu. Berarti kalau misalkan ditarik mundur udah berapa udah berapa tahun nih untuk jadi tim account? Aku sebagai tim account itu udah 11 tahun ya, dari 2013 gitu. Jadi emang ya udah lama juga ya ternyata ya. Iya betul sekali. Oke. Nah itu kan tadi background Kak Fitri gitu kan, mulai jadi tim account. Nah Betul. terus apa sih yang ngebikin Kak Fitri tuh untuk berada di tim account terus tuh sampai sekarang akhirnya menjadi senior account manager? Nah daya tariknya tuh apa sih? Sebenarnya tuh AE itu account eksekutif itu tuh apa ya, kan memang kita itu dilatih untuk bisa jadi leader ya, karena sebenarnya sama aja kayak project manager gitu kan, karena kita harus manage campaign, kemudian juga kita harus manage internal team, kemudian juga klien, semuanya tuh kita manage gitu kan. Makanya leadership kita tuh dilatih sedini mungkin gitu kan. Dan untuk jadi AE itu kita juga harus pinter gitu. Maksudnya kita kan harus paham campaign-nya nih. Jadi ketika kita handle untuk klien SEO, kita harus tahu SEO-nya seperti apa. Ketika kita handle klien paid ads juga harus tahu tuh paid ads-nya seperti apa gitu kan. Kreatif juga gitu, konten juga gitu. Jadi belajarnya tuh banyak banget Chef gitu. Jadi bisa semua ibaratnya kalau jadi AE gitu. Mungkin challenge-nya akan berat sih, karena ya itu dipaksa untuk bisa semua. Tapi ketika kita bisa melewati itu, kita akan jadi keren banget sih gitu. Iya memang jadi account tuh harus bisa ibaratnya kayak translate brief gitu loh. Betul. Untuk tim internalnya biar nggak ada miskom lah gitu kan. Nah
itu kan tadi soal daya tariknya jadi account eksekutif gitu. Terus so far nih apa aja sih yang jadi tantangan terbesar Kak Fitri selama manage tim account di agency? Tantangan banyak ya Chef ya, Chef juga tahu lah pasti kan gitu dan tapi tantangan terbesar adalah dan aku tuh masih sampai saat ini tuh berusaha banget gitu untuk bisa menyelesaikan tantangan ini gitu karena sampai sekarang tuh aku masih berusaha untuk bisa membentuk seorang account eksekutif itu bisa memiliki ownership yang baik dan juga bisa bertahan gitu karena memang seperti yang Chef tahu mungkin sekarang tuh tim aku mostly Gen Z gitu kan dan mereka itu biasanya itu ketika menghadapi masalah itu banyak yang memilih untuk pindah gitu kan daripada menghadapinya gitu kan Chef kan. Jadi memang ini harus pelan-pelan banget nih cara memotivasinya, cara bicaranya gitu agar mereka bertahan gitu. Dan balik lagi ke ownership. Jadi karena tadi mungkin AE itu adalah garda terdepan nih ya. Jadi kayak kita tuh jembatan antara klien dan juga internal tim. Maka kita harus punya ownership yang baik juga gitu kan. Jadi ketika dia punya seorang AI itu punya ownership yang baik, maka dia itu pasti udah secara otomatis punya tanggung jawab yang baik juga terhadap campaign yang dia handle gitu kan. Kemudian juga dia pasti jagain timeline tuh supaya kayak deliver pekerjaannya tepat waktu. Kemudian juga dia pasti kayak berusaha menjaga quality dari pekerjaan yang di-deliver ke klien gitu. Kemudian secara otomatis dia juga pasti ngejagain kliennya banget. Jadi kayak menjaga relationship dengan klien gitu kan. Jadi nggak cuman sebagai klien dan juga sebagai agensi nih, tapi memang secara personal juga deket gitu. Makanya ketika kita udah punya ownership yang baik, kliennya happy tuh secara otomatis tuh kayak renewal campaign tuh udah pasti deh gitu kan. Terus juga kayak project-project juga dikasih sama si klien itu tuh banyak banget biasanya gitu. Jadi memang harus di maintain gitu. Dan again masing-masing orang itu beda-beda Chef gitu sayangnya gitu kan. Jadi ada orang yang mungkin ketika aku minta tolong ya dijagain campaignnya dan diliatin gitu kan. Kayak luangkan waktu lebih banyak untuk bisa cek kerjaannya lebih detail, jangan sampai ada kesalahan gitu kan. Ada yang menyikapinya dengan oke Mbak akan aku lakukan gitu kan. Karena memang menurut dia memang penting banget jadi AE untuk bisa punya hubungan yang baik, jagain campaign segitunya gitu kan. Dan dia akan lakukan. Tapi ada juga memang orang yang kayak ngapain sih gitu, ribet banget Mbak gitu kan. Kayak emang aku harus meluangkan waktu sedemikian lama buat ngecekin lagi tuh kayak kliennya juga nggak ngeliatin kok. Itu tuh ada yang berpikir gitu. Jadi itu tuh yang kedua itu yang jadi challenge aku. Sedangkan mungkin kalau agak dikerasin tuh kan kayak ya tadi ya malah kayak mungkin demot atau apa. Jadi memang itu sih challenge terbesarnya gimana caranya nih bisa mengkomunikasikan dengan baik, memotivasi supaya ownership dari tim accountnya tuh bisa baik sih gitu. Oke, tapi emang sih kalau ngomongin soal Gen Z, berhubung aku juga Gen Z gitu kan. Kadang kalau misalkan kita dapat brief yang kayaknya kurang detail deh lu nyampeinnya gitu. Kadang tuh jadi agak bete, terus jadi kayak segan untuk ngobrol. Belum lagi kalau misalkan dia tuh nggak bisa nge-leader kita gitu loh. Jadinya apa gue ganti leader ya? Jadi kayak gitu-gitu terus pikiran malah jadi ngerusak atmosfer antara Iya bisa kayak gitu. orang itu misalkan. Betul betul. Nah itu kan soal tantangan terbesarnya. Kemudian selanjutnya gimana cara Kak Fitri untuk berkolaborasi nih dengan yang efektif dengan antar tim? Kayak misalkan kan tim account itu kerjanya dengan tim kreatif juga, dengan tim sosmed juga, tim campaign juga gitu kan. Nah gimana cara Kak Fitri berkolaborasi yang efektif untuk dapetin objektif atau KPI si campaign itu sendiri? Jadi biasanya sih untuk bisa berkolaborasi dengan baik dengan semua tim ya, karena AE itu semua tim pasti berhubungan sama AE gitu kan, orang paling dicari gitu kan. Jadi memang biasanya sih kalau ada sesuatu isu atau apapun itu kita ya ngobrol aja, kita kayak set meeting bareng-bareng, duduk bareng untuk bisa discuss isunya apa, concernnya apa. Karena biasanya tuh masalah yang kayak clash antar divisi itu terjadi karena komunikasinya aja sih sebenarnya Chef ya gitu. Ketika ketemu bareng, ngobrol bareng juga biasanya lebih cair sih. Jadi intinya komunikasi dan discuss bareng aja untuk bisa mendapatkan solusinya sih gitu. Jadi lebih diperbaiki komunikasinya lah ya. Betul ya. Nah selama Kak Fitri jadi tim account nih, ada nggak sih alat atau software yang biasa digunakan sama tim account? Kayak misalkan aku kan sosmed, pasti aku bergantung dengan Meta, dengan tools-tools lain gitu kan. Nah kalau di tim account itu gimana?
Karena memang tim account itu kan job listnya banyak banget gitu ya, dan kita juga harus bisa mendeliver pekerjaan ke tim lain, jadi butuh banget kayak tracker gitu. Biasanya sih kalau misalnya untuk tools kita pakai ClickUp itu juga bisa tuh, karena memang bisa assign langsung ke orangnya yang akan mengerjakan. Atau mungkin kalau misalnya memang di tempat kalian nggak ada tools sama sekali, bisa yang paling simple itu pakai Excel, jadi dibuat kayak daily tracker sederhana itu juga bisa sih gitu. Biar semua bisa lihat juga ya apa Betul yang betul, nanti tinggal di-share aja ke tim lain kayak tanggal sekian ini ada pendingan apa, dan nanti PIC-nya siapa, deadline-nya tanggal berapa, itu juga bisa sih gitu. Oke. Nah tadi kan udah ngomongin soal tim account eksekutifnya itu sendiri. Nah aku mau ngomongin soal kliennya nih Kak. Oke. Gimana sih cara Kak Fitri membangun hubungan dengan baik gitu sama klien, dan biasanya apa sih yang paling penting untuk mengelola ekspektasi klien gitu? Jadi kalau untuk menjaga hubungan yang baik sama klien itu, pertama kita juga harus nunjukin kalau kita tuh care sama dia, sama campaign-nya gitu kan. Jadi memang kita harus nunjukin kita tuh bener-bener ngejagain campaign-nya. Kemudian juga kayak sering sharing juga gitu kan. Jadi kalau misalnya ada insight-insight tuh bisa di-share juga gitu. Jadi hubungan kita tuh sama klien nggak cuman sekedar kayak berkomunikasinya tuh pada saat kita nge-share kerjaan aja, tapi memang bener-bener kayak secara personal kita juga harus cari kesamaan, atau mungkin kayak suatu saat tuh kayak ngajakin lunch bareng yuk mbak, atau kayak karaoke bareng, itu juga nggak apa-apa banget gitu kan. Jadi memang kita harus menjaga hubungan tuh secara personal juga supaya deket, karena kalau misalnya hubungannya udah deket tuh kayak mau negosiasi, mau minta apapun, misalnya kayak request apapun tuh biasanya lebih mudah aja sih Chef gitu. Jadi ya emang harus bisa deketin klien dengan baik sih gitu. Biar bonding juga lah. Betul Ya. ya. Oke. Nah lanjut, gimana cara Kak Fitri menghadapi klien yang sulit? Boleh nggak sih diceritain pengalamannya? Boleh, klien itu makin hari makin sulit kayaknya ya Chef ya gitu kan. Jadi memang banyak banget tuh yang request dadakan, project Roro Jonggrang dan lain sebagainya gitu kan. Tapi memang ya ketika klien sulit seperti itu ya kita paling ya berusaha provide apa yang dia mau aja sih, karena memang biasanya mereka itu juga nge-push kita karena mereka juga di-push sama manajemennya kan gitu. Jadi makanya kita juga sebagai agensi, namanya juga konsultan, bagaimana caranya kita bisa membantu mereka untuk bisa provide apa yang mereka butuhkan sih gitu. Jadi ya paling ya berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalnya memang project-projectnya atau kayak pekerjaan yang diberikan itu sulit banget atau impossible, ya paling kita komunikasikan aja dan dinegosiasi sih biasanya gitu. Jadi dan coba memahami mereka sih. Kadang kita kan kalau misalnya kayak ada yang suka marah-marah atau apa tuh kayak kita tuh jadi benci dia, jangan kayak gitu. Jadi justru kita harus mengerti dia, kenapa ya dia kayak gini gitu kan. Kita coba cari tahu kayak mbak kenapa ya request kayak gini. Oh ya mbak, manajemen aku minta. Terus akhirnya tuh ujung-ujungnya tuh curhat juga gitu kan. Makanya jadi deket juga sih sebenarnya gitu. Oke. Biar ketemu juga lah ya persepsi antara klien sama agensinya. Iya betul. Oke. Nah, terus gimana sih cara mengembangkan keterampilan negosiasi tim account eksekutif nih biar dapat kesepakatan yang menguntungkan antara semua pihak, kayak dari internal sama eksternalnya? Jadi sebenarnya sebelum masuk ke proses negosiasi itu Chef, kita lagi-lagi harus bisa punya hubungan yang baik dulu nih sama internal sama eksternal juga. Karena ketika negosiasi tuh kayak udah enak aja kalau hubungan kita tuh udah baik gitu kan. Jadi kalau sama internal tim ya tadi mungkin aku tadi juga udah sempet sharing kayak kita harus banyakin ngobrol juga sama internal tim, harus terbuka gitu kan. Kemudian juga kayak harus sering nongkrong mungkin biar bonding gitu. Kemudian sebenarnya begitu juga sama klien. Jadi sama klien juga harus punya hubungan yang baik juga, dekat secara personal juga, supaya pada saat proses negosiasi itu terjadi tuh kayak ya lebih enak aja ngobrolnya, lebih didengerin gitu. Kadang kalau misalnya kita nggak deket sama kliennya tuh pada saat nego tuh kayak udah mental aja gitu loh Chef. Jadi memang harus dijaga banget sih gitu. Dan pada saat negosiasi itu terjadi biasanya tuh kayak hampir tiap hari deh negosiasi gitu kan, karena klien-klien itu tuh kadang ya tadi nge-request sesuatu dadakan, kayak harus jadi di hari itu juga gitu kan. Dan kadang-kadang tuh yang seperti itu tuh kita juga sebagai account tuh nggak boleh egois, maksudnya nggak boleh jadi yes man. Kadang kan ada tuh AE yang kayak udahlah daripada aku ribet nih nego atau kayak berdebat sama kliennya, gue yain aja tapi ngorbanin si internal timnya, itu kan nanti internal timnya kasihan ya gitu. Jadi gimana caranya nih, kayak contohnya nih negosiasi tuh biasanya tuh kayak sering banget nih kayak misalnya dia dealnya itu adalah ngedeliver single image, tiba-tiba mintanya motion atau reels, itu kan cap pengerjaannya juga lebih effortnya lebih banyak gitu ya. Dan biasanya tuh pasti kita kan akan nolak tuh ke kliennya, tapi cara nolaknya pun nggak boleh yang nolak gitu, tetap harus kayak ada solusi yang menguntungkan untuk dianya juga gitu. Jadi kayak misalnya
Mbak Fitri aku mau dong dibikinin motion atau reels. Mbak maaf ini tapi SOW kita tuh misalnya single image, jadi aku nggak bisa ya buat motion atau reels, tapi nanti untuk single image kita buat yang bagus deh Mbak, kita tambahin copy-nya tuh yang clickbait, kemudian nanti kita ramein juga sama tim Big Evo, kita ramein komennya, jadi engagementnya juga bagus dan bisa mancing orang buat komen gitu. Jadi kayak oh ya udah, kita nggak deliver apa yang dia mau, tapi kita ngejagain engagementnya gitu kan, secara performance-nya juga tetap baik gitu. Jadi makanya disitulah win-win solutionnya gitu. Jadi nah tapi ada lagi nih biasanya, oh ya udah Mbak karena ini single image jadinya hari ini ya Mbak gitu kan. Nah itu ya mau nolak lagi kayaknya nggak bisa deh Chef, karena kan ya udah tadi nolak pertama nggak mungkin ditolak lagi. Jadi nah ini tugas kita nego ke internal tim gitu. Tapi biasanya sih internal tim tuh karena tadi hubungan kita udah enak juga, jadi ngobrolnya juga kayak lebih enak, kayak guys tolong dong ini kliennya minta single image hari ini harus jadi, tapi tadi mintanya motion sama reels loh, gue biasa nego jadi single image nih. Jadi kayak si internal tuh walaupun kayak ngedumel juga cuma dikerjain karena kayak ngerasa oh AE-nya tuh udah fight juga kok buat kita, jadi dia juga akan mau ngerjain sih. Biasanya win-win solution itu seperti itu gitu. Oke, berarti tim account eksekutif tuh harus bisa menolak klien. Ya menolak secara baik ya, karena memang kita nggak mungkin ngiyain klien terus Chef, karena kan kita punya SOW, kita punya SOP, itu nggak bisa dilanggar juga gitu kan. Dan kita juga campaignnya banyak Chef, jadi kalau semua klien diiyain ini gimana ngatur loadnya, kasihan internalnya. Jadi itulah yang harus kita bisa manage antara internal dan juga kliennya gitu, biar ada titik tengahnya dan semuanya tuh happy gitu. Itu paling susah sih sebenarnya. Iya. Tantangan juga lah itu. Betul. Nah tadi kan kita udah ngomongin soal klien nih Kak. Selanjutnya kira-kira gimana sih Kak caranya memotivasi tim account eksekutif biar terus berprestasi nih dan juga bisa capai target yang udah ditentuin? Oke. Sebenarnya dari selama aku berkarir ya Chef ya, dan selama beberapa trial and error yang aku lakukan gitu ya, yang paling efektif itu adalah memotivasi dengan mencontohkan gitu. Apalagi kan sekarang ya tadi aku kerja banyak sama Gen Z, mereka tuh nggak akan mau disuruh-suruh doang gitu kan, kayak suruh kerjain ini terus juga kayak harus bagus nih presentasinya dan lain sebagainya, tapi kitanya nggak nyontohin, itu mereka nggak akan masuk deh di mereka gitu kan. Jadi memang kita harus mencontohkan gitu. Jadi maksudnya adalah ketika kita ingin tim kita itu bekerja keras, kita harus bekerja lebih keras dari mereka. Ketika kita ingin mereka pintar, kita juga harus lebih pintar daripada mereka. Kemudian juga ketika kita pengen dia presentasinya bagus, handle klien bagus, ngomong ke kliennya bagus, kita harus mencontohkan semua itu. Jadi kayak jangan nyuruh tapi lebih ke mencontohkan ke mereka sih gitu. Jadi secara otomatis sih biasanya kalau kitanya juga nunjukin kita memberikan hal-hal yang baik ke mereka tuh, mereka kayak ngelihat sendiri kayak oh leader aku aja tuh kayak bagus loh presentasinya, masa aku kayak gini, oh ternyata presentasi yang baik tuh seperti itu dan lain sebagainya gitu. Dan selain memotivasi dengan mencontohkan, mungkin perbanyak juga untuk one on one kali ya. Jadi kan karena kita ini tim, kita harus sering ngobrol gitu kan. Jadi harus bonding, kayak ditanya nih struggle-nya apa, isunya apa, yang dibutuhkan tuh supported seperti apa gitu. Jadi memang banyakin one on one juga, karena kalau misalnya meeting bareng-bareng gitu kan kayak ada daily con call juga, cuma mereka biasanya nggak terbuka karena kan banyak ya. Jadi one on one tuh efektif juga sih, mereka bisa sharing apapun itu gitu. Dan ketika kita udah ngelakuin itu, misalnya ada target, kita kan AE punya target nih ya, kayak ada sekian nominal yang harus kita achieve gitu kan. Jadi memang ketika kita aku share targetnya gitu ya, mereka juga akan kayak ya udah Mbak yuk bareng-bareng jalan ya. Jadi kayak mereka tuh ngerasa punya tim yang jalan bareng, kayak jadi ringan aja ngerjainnya bareng-bareng, nggak yang jadi stres. Kadang kan ada yang dikasih target yang pun gede banget nih, aku gimana ya Mbak ya gitu kan. Tapi kalau misalnya memang kita juga punya hubungan yang baik, kita juga sebagai leader mencontohkan tuh, mereka akan ngikutin dengan sendirinya dan dengan ikhlas ya, karena memang butuh itu sih, mereka harus dari hati sih Chef untuk bisa ngejalaninnya. Ngejalaninnya juga happy, enjoy. Iya betul. Gen Z ya, kalau ngomongin Gen Z lagi nih, si Gen Z ini tuh aku sih lebih tepat ya, aku tuh ngerasa kalau misalkan disuruh misalkan bikin konten hari ini harus selesai gitu, aku pasti nanya kenapa harus hari ini. Jadi Betul. semua yang disuruh tuh harus kayak emang Ada reasonnya, gitu. kritis ya emang. Kita pengen tahu aja sebenarnya gitu, selama itu make sense dan selama itu
apa ya, berdampak baik gitu kan, alasannya juga baik, ya kita akan jalanin itu, jadi lebih happy aja gitu kan. Betul betul. Ya sebenarnya aku juga tidak menyalahkan itu ya, karena memang mereka hidup di zaman yang seperti sekarang ini. Jadi kritis itu wajar. Jadi bagaimana cara kita nge-treat mereka aja sih, kalau misalnya butuh reason dan dijelaskan, dan kita juga pada saat misalnya kayak butuh, ayo ngerjain hari ini juga harus di-deliver ya, dan mereka lagi sibuk ya kita bantu juga. Jadi memang bareng-bareng aja sih, namanya juga tim kan gitu. Jadi mereka juga ngerjainnya happy sih gitu. Jadi nggak malah marah, tapi kayak oh ya udah nih dibantuin juga kok gitu sih. Penuh hati ngerjainnya. Betul. Jadi outputnya juga bagus, karena kalau segala sesuatu yang dikerjakan kayak udah kesel duluan tuh nggak akan bagus. Apalagi konten kreatif tuh udah pasti. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Fitri, kasih dong pesan buat Sobat Talk semua yang mau jadi account eksekutif di luar sana, terus juga biar bisa sampai senior account manager nih kayak Kak Fitri. Kasih dong pesan-pesannya. Oke, boleh. Jadi pertama dalam bekerja itu attitude kita tuh harus bagus dulu ya, Chef ya. Maksudnya kita harus profesional. Ketika kita mendapatkan pekerjaan apapun itu, challenge apapun itu tuh, ketika kita mendapatkan pekerjaan apapun, challenge apapun itu kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Jadi jangan kayak kesel duluan atau apa. Jadi hadapi aja semuanya gitu kan. Kemudian juga kerja itu kan biasanya kita kan juga banyak melakukan kesalahan ya, apalagi kita baru-baru gitu. Jadi ketika aku tuh dulu awal-awal jadi AE itu banyak banget ngelakuin kesalahan, tapi nggak apa-apa gitu. Bagi kalian yang memang baru mulai karir jadi AE dan banyak ngelakuin kesalahan, kok kayaknya aku belum bisa nih sesuai dengan AE yang baik gitu kan, belum bisa menjadi AE yang baik, itu nggak apa-apa gitu. Karena memang proses belajarnya seperti itu, lakuin aja kesalahan sebanyak-banyaknya, karena dari kesalahan itu kamu bisa belajar gitu. Jadi jangan berkecil hati, tapi ketika nanti ada kayak masukan untuk kita tuh kita harus terima sih. Mungkin ya nggak bisa bohong lah Chef ya, kayak misalnya kita dikasih masukan, Chefy kamu kurangnya ini atau Fitri kurangnya itu, kayak ada sedikit gitu ya, aduh bener gak ya aku kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, terbuka aja terima masukan itu, dan harus improve ya, jangan cuma diterima tapi tidak diimplementasi, tapi harus diimprove karena memang demi kebaikan kita juga sih gitu. Nah terus yang kedua, karena memang kita ini adalah account eksekutif, jadi kita tuh harus punya networking yang bagus tuh kan. Jadi jangan cuma di kantor aja gitu, tapi kayak harus ketemu klien tuh kalau bisa sebulan sekali tuh ya bagus. Kemudian juga kalau misalnya dia, misalkan ada company yang kita handle tuh kita handle brand A, tapi secara company tuh ada brand lainnya juga gitu. Karena itu kalau bisa tuh semua brand tuh kita temuin tuh orang-orangnya gitu kan. Jadi memang harus bisa punya networking yang baik, yang luas gitu. Dan AE ini kan harus punya skill komunikasi yang baik juga ya, dan skill komunikasi yang baik itu tuh tercipta ketika kita sering ketemu orang, Chef gitu. Jadi emang harus banyakin ketemu orang, ngobrol dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin terakhir ini sebenarnya pesan secara personal kali, yang pokoknya semua orang yang kerja sama aku tuh pasti aku titipin pesan ini gitu. Jadi kita itu kalau kerja itu buat diri sendiri, jangan buat perusahaan lo, jangan buat bos lo, jangan buat untuk menarik menarik simpati dari orang itu, jangan. Karena kadang tuh perusahaan, bos lo tuh nggak selalu bisa ngasih yang sesuai dengan ekspektasi lo. Karena kalau ketika nggak sesuai ekspektasi biasanya kan demot gitu kan. Jadi kerjalah buat diri sendiri. Maksudnya itu adalah kita tuh berusaha menjaga value diri kita sih. Maksudnya kayak ketika kita kerja dimanapun tuh selalu ngasih yang terbaik gitu, untuk bisa nunjukin kita tuh punya value yang baik loh. Karena kita tuh nggak tahu Chef kerja sama siapa. Misalnya sekarang aku kerja sama kamu, terus tiba-tiba kamu jadi CEO mana gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi memang harus tinggalkan kesan yang baik, image yang baik dimanapun kamu berada gitu. Dan kalau kerja buat diri sendiri tuh kayak lebih ikhlas aja sih gitu. Jadi kayak ekspektasinya tuh nggak ada ya, yang melakukan yang terbaik aja gitu. Dan ketika kita melakukan yang terbaik itu secara otomatis pasti akan tercermin juga ke perusahaan. Maksudnya kita juga akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan, untuk bos kita, untuk tim kita, untuk semuanya gitu. Jadi kayak dari diri kita bisa punya impact yang baik juga ke yang lainnya gitu. Jadi itu sih paling pesan aku sih gitu. Oke, nah Sobat Talks banyak banget nih input yang bisa kita terima dari kisah-kisah Kak Fitri, terus juga pembelajaran-pembelajaran, terus juga sharing-sharing juga soal gimana sih cara manage klien gitu kan. Ternyata jadi account eksekutif tuh banyak banget tantangannya, mulai dari leadershipnya, ownershipnya, terus juga networking harus diperbanyak, diperluas gitu kan, jangan di kantor doang. Terus juga yang terakhir, bekerja untuk diri sendiri biar kerja tuh lebih sepenuh hati gitu ya Kak Fit. Betul. Karena apapun yang dari hati itu pasti hasil baik sih. Iya, pasti gitu. akan memuaskan hati juga gitu kan. Iya betul, dan jangan berekspektasi sama manusia karena nanti akan kecewa dan demot loh nanti. Jadi kayak ya udah jalanin aja semuanya sih. Jadi lakukan yang terbaik, tinggalkan kesan yang baik dimanapun kamu berada sih gitu. Enjoy sama pekerjaannya sekarang gitu. Betul.
Oke, thank you nih buat Kak Fitri yang udah mau sharing-sharing di podcast episode kali ini. Ini benar-benar berdaging banget sih, aku enjoy banget selama nge-podcast ini. Sama-sama Sevi, aku juga enjoy banget bincang-bincang hari ini. Kayaknya kurang ya, kayak cepet banget ya Sevi, udah selesai ya. Bikin satu episode lagi sih ya buat Boleh lagi ya. Oke. Nah, buat Sobat Talks yang mau tanya-tanya seputar tim account eksekutif, seputar tren, seputar digital marketing juga boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube podcastnya Big Evo. See you on the next video. Bye-bye. See you.